Sebaya, saya Dr. Joy Wulandari Purba, spesialis jantung dan pembuluh darah di segmen Health Talk bersama KIS FM. Halo rekan Sebaya, saya Dr. Mirhansa Perdana Hutasuhun. Saya bersama KIS FM dalam acara Health Talk. Oke, siap, 3, 2, 1, action! Promo. Natural nggak? Natural sedikit lah. Natural, bukan natural. Halo rekan Sebaya, hari ini kita ada di segmen Health Talk bersama KIS FM. Di sini ada saya Dr. Joy Wulandari Purba, spesialis jantung dan pembuluh darah, bersama dengan Hai, saya Dr. Mirhansa Perdana Hutasuhun, spesialis jantung pembuluh darah. Hari ini kita akan menjawab pertanyaan seputar penyakit jantung yang sering ditanyakan oleh rekan-rekan Sebaya. Oke, teman Sebaya, kita mulai saja. Ini ada beberapa list pertanyaan. Kita mulai dengan pertanyaan pertama ya. Saya mulai ya, Dr. Joy ya. Oke. Pertanyaan pertama. Apakah sakit jantung berpengaruh pada usia muda? Ya, jadi sebenarnya sakit jantung itu ada banyak ya rekan Sebaya. Jadi bukan hanya mengenai usia tua atau usia muda. Mungkin untuk rekan Sebaya kebanyakan taunya selamanya penyakit jantung itu hanya sebatas mungkin seperti penyakit jantung koroner ya. Orang bilangnya penyempitan. Padahal sebenarnya penyakit jantung itu banyak sekali, seperti penyakit jantung bawaan atau penyakit jantung yang mengenai ke katup jantung. Nah, kalau di usia muda biasanya dia bukan terkena penyakit jantung koroner. Ini biasanya lebih ke yang usia tua. Nah, yang usia muda ini biasanya lebih banyak terkena seperti penyakit jantung bawaan yang memang sudah dibawa dari lahir, atau penyakit jantung pada katupnya akibat infeksi dari bakteri sehingga katupnya tidak bisa bergerak atau tidak bisa menutup dan membuka secara sempurna. Mungkin itu sih yang sering terjadi pada usia muda. Betul. Jadi saya rasa juga demikian. Jadi penyakit jantung itu banyak sekali. Jadi ada yang terjadi pada usia tua, ada juga yang terjadi pada usia muda. Memang penyakit jantung yang paling umum itu penyakit jantung koroner, serangan jantung itu biasanya di usia tua. Tapi seperti kata Dr. Joy tadi, ada penyakit jantung tertentu seperti penyakit jantung bawaan lahir, kelainan jantung kongenital atau kelainan katup jantung itu biasanya terjadi pada usia muda gitu. Ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. Kita buka ya. Oke, Dr. Mirhan, ini ada pertanyaan dari rekan Sebaya. Kalau orang tua kita punya penyakit sakit jantung koroner, apakah akan turun ke anaknya? Nah, gimana nih, Dok? Ini pertanyaan yang sulit nih ya. Jadi memang betul ada penyakit yang diturunkan di penyakit jantung ini. Salah satunya adalah penyakit jantung koroner. Jadi kalau orang tua kita ada yang meninggal karena penyakit jantung koroner pada usia muda, kurang dari 50 tahun, nah, itu berarti ada kelainan genetik di badan dia atau di tubuhnya yang mungkin akan diturunkan nanti ke keturunannya. Nah, jadi betul ada resiko yang bisa diturunkan melalui genetik. Tapi bukan berarti kalau kita punya orang tua yang punya penyakit jantung koroner kita pasti kena, bukan berarti begitu ya, Dok ya. Betul. Tapi mungkin resikonya akan lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak punya riwayat keluarga. Nah, jadi mungkin untuk rekan Sebaya yang sudah punya riwayat keluarga, dalam keluarganya ada yang punya penyakit jantung koroner, mungkin harus lebih menjaga pola hidup sehat ya, supaya tidak terkena penyakit jantung koroner nanti di kemudian hari. Betul, maksud saya menambahkan sedikit lagi. Jadi penyakit jantung koroner itu faktornya multifaktorial, ya. Salah satunya memang keturunan genetik. Nah, jadi implikasinya maksudnya seperti ini. Kalau kita sudah punya genetik, faktor yang lainnya harus lebih agresif kita turunkan, seperti kontrol hipertensi, DM, merokok. Nah, itu harus lebih kita agresif kita atasin. Apalagi kita sudah punya keturunan yang jelek, gitu ya. Betul ya, Dr. Joy? Iya, setuju. Oke. Dr. Joy, apakah ada olahraga tertentu bisa mengakibatkan serangan jantung?
Sebenarnya serangan jantung itu bukan disebabkan oleh olahraga ya. Jadi serangan jantung itu terjadi karena ada sumbatan di pembuluh darah koroner namanya. Pembuluh darah koroner ini adalah pembuluh darah yang memberikan darah dan makanan ke si jantungnya. Jadi kalau dia tumpat, maka si jantung akan mengalami gangguan. Dia tidak bisa berfungsi secara sempurna. Nah, mungkin olahraga dalam hal ini mungkin olahraga yang bersifat kompetitif ya, yang berat, mungkin ini bisa menjadi trigger ya Dr. Mirhan. Mungkin kalau untuk orang-orang misalnya usia tua, usia di atas 40 tahun mau melakukan olahraga berat, nah ini bisa menjadi pencetus mungkin ya, pencetus untuk terjadinya serangan jantung karena intensitas dari aktivitasnya akan lebih tinggi dibandingkan aktivitas dia sehari-hari. Atau mungkin Dr. Mirhan punya pendapat lain mengenai olahraga ini? Jadi sebetulnya gini ya, jangan salah persepsi. Kalau olahraga ini sebenarnya jauh lebih banyak manfaatnya untuk pasien jantung dibandingkan resiko yang bisa ditimbulkan oleh olahraga, gitu maksudnya. Jadi hanya sebagian kecil orang serangan jantung karena olahraga, dan sebagian besarnya justru mendapat banyak manfaat sekali dari berolahraga. Jadi orang sakit jantung itu sebenarnya harus disarankan, direkomendasikan untuk olahraga aerobik. Ya, kita saranin untuk olahraga aerobik apa itu? Ya jalan atau berlari kalau sudah mampu, sepeda atau berenang. Kita lakukan minimal 30 kali dalam 30 menit dalam sehari, dan kita ulang 5 kali dalam seminggu. Betul gitu ya? Ya, even orang yang udah terkena serangan jantung juga tetap dianjurkan, mungkin setelah stabil nanti akan tetap dianjurkan untuk tetap berolahraga ya. Jadi kapasitas fungsionalnya akan tetap meningkat, vitalitasnya juga lebih oke, fisiknya jadi lebih kuat, mungkin gitu ya dokter. Betul. Satu lagi sih sebenarnya yang tips dari saya, yang paling penting itu ada kadang-kadang pertanyaan dari awam, apakah kalau sudah serangan jantung nggak boleh berolahraga lagi? Nah itu sebenarnya jawabannya boleh, tapi ada yang harus diperhatikan, yaitu intensitasnya. Intensitas itu beratnya maksudnya. Nggak boleh terlalu ringan dan nggak boleh terlalu berat. Apa yang dimaksud berat? Nah kita kan tahu seberapa berat itu. Jadi kalau sudah terlalu capek itu udah terlalu berat. Jadi kita nggak disarankan olahraga yang sampai terlalu capek. Jadi cukup capek aja, intensitasnya ringan atau sedang. Betul ya dokter? Iya, jadi sejauh mana olahraga yang boleh dilakukan mungkin harus dikonsultasikan dengan dokter jantungnya masing-masing. Betul. Ya. Jadi alangkah baiknya dikonsultasikan lebih dahulu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat, apakah betul menjadi vegan bisa membantu kesehatan jantung? Gimana nih dokter Mirhan? Oke, jadi vegan ini kan dia hanya diet dari tumbuhan saja ya. Jadi sebenarnya konsep pertanyaan ini sebenarnya dia karena menghindari kolesterol. Jadi karena makanan hewan itu dianggap banyak kolesterol. Betul, kalau sudah sakit jantung, beberapa makanan tertentu yang tinggi kolesterol itu meningkatkan risiko penyakit jantung. Contohnya adalah lemak jenuh yang pada minyak kelapa, atau daging merah yang itu ya, daging sapi, daging kambing atau daging babi ya, itu tinggi kolesterolnya. Tapi bukan berarti kita disarankan untuk menjadi vegan. Karena tubuh manusia ini sebenarnya ya banyak nutrisi yang dibutuhkan, dan itu tidak dipenuhi dari tumbuhan. Contohnya misalkan ya zat besi, vitamin B12 itu tidak ada di tumbuhan. Kalau kita sepenuhnya vegan, kita akan tentu kekurangan nutrisi itu. Terus kalau nggak salah saya ya, ada jurnalnya ya, ada penelitiannya, diet yang justru bagus untuk pasien jantung itu adalah diet Mediterania namanya. Ya, benar sekali. Di mana diet Mediterania itu adalah bukan vegan ya, dia memang memperbanyak sayur sama buah dan kacang-kacangan, di mana sumber proteinnya nanti diperoleh dari tetap ada dari hewan ikan juga ya, seperti ikan, mungkin seperti telur ya. Sesekali daging, iya. Daging boleh, tapi disarankan daging putih. Daging putih. Kemudian nanti dia memperbanyak minyak yang tak jenuh, yaitu dari minyak zaitun. Gitu ya, ya, jadi mungkin tetap harus dalam kondisi yang seimbang ya. Mungkin kita bisa mendapatkan mineral, vitamin yaitu dari tumbuh-tumbuhan ya, dari vegannya itu. Tapi untuk mencapai protein, nah itu kita harus biasanya dari protein hewani juga ya dokter Mirhan. Misalnya dari ikan, mungkin daging putih ini maksudnya daging ayam gitu ya. Tapi dagingnya ya, bukan seperti kalau kita makan ayam kita suka makan crispy-crispy-nya ya, kulitnya. Justru di kulitnya itu banyak kolesterol
ginjalnya. Nah, kalau daging itu sih protein, jadi aman untuk dikonsumsi. Satu lagi yang penting, Dr. Joy. Iya. Pengolahannya. Iya, benar. Pengolahan juga Jadi, penting ya. usahakan jangan banyak minyak. Nah, yang kedua, fast food kurangi, karena fast food itu banyak sekali monosodium glutamatnya, itu nggak bagus untuk jantungnya. Iya, benar. Oke, rekan sebaya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Dr. Joy ya. Oke, saya buka. Ini pertanyaannya, Dr. Joy. Adakah hubungan antara jantung dengan orang yang menderita gagal ginjal sehingga harus melakukan cuci darah? Ini antara gagal jantung dan gagal ginjal ya. Nah, jadi sebenarnya yang memang penyakit gagal jantung itu bisa mempengaruhi kerja ginjal ya. Jadi ini seperti kakak adik mungkin ya. Jadi satu rusak, yang lainnya akan ikut terpengaruh gitu. Tapi memang ya indikasi atau perlunya si cuci darah ini ya disebabkan oleh karena kerusakan dari ginjalnya ya, bukan karena jantungnya. Atau mungkin Dokter Mirhan punya pendapat lain mengenai si gagal jantung dan gagal ginjal ini? Sebenarnya hampir sama dengan dokter yang di Dr. Joy tadi sebutin. Jadi antara jantung dengan ginjal ini punya keterkaitan yang sangat erat. Penyakit jantung bisa memperburuk fungsi ginjal. Demikian juga penurunan fungsi ginjal merupakan salah satu prediktor penyakit jantungnya menjadi lebih berat. Memperburuk juga memperburuk kondisi si sakit jantungnya. Penyakit jantungnya sendiri atau obat-obat untuk gagal jantungnya tersendiri ada juga yang mempengaruhi ginjal sedikit, tapi itu pun nggak usah khawatir karena kita selalu monitoring. Ya. Jadi memang ada beberapa obat yang bisa merusak fungsi ginjal, tapi dokter pasti akan selalu melakukan monitoring. Jadi biasanya akan dilakukan pemeriksaan fungsi ginjal secara berkala ya, Dokter Mirhan ya. Jadi nggak usah khawatir, karena kalau sakit jantung yang nggak diobatin justru akan lebih parah nanti kondisinya ya. Satu lagi mungkin ini biar lebih mengerti. Fungsi pompa jantung itu fungsi jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh ya. Organ yang paling banyak mendapat darah dari jantung adalah ginjal. Jadi tidak mengherankan keduanya ini saling berhubungan. Adanya gangguan jantung tentu aliran darah ke ginjal juga akan berkurang, fungsinya juga akan terganggu. Kemudian yang kedua, penyakit jantung itu akan menyebabkan banyak cairan di dalam badan. Salah satunya untuk mengeluarkannya tergantung dengan fungsi ginjal. Kalau fungsi ginjalnya sudah terganggu, cairannya akan sangat sulit dikeluarkan. Jadi kelainan ginjal akan memperberat fungsi jantung. Ya. Benar sekali. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke-6. Ini saya buka dulu, Dokter Mirhan. Pertanyaannya adalah, nah ini mungkin sering ditanyakan ya, karena kita lagi di zaman pandemi. Seseorang yang menderita penyakit jantung lebih rawan terkena COVID-19. Gimana nih Dokter Mirhan? Apa benar nggak ya kalau orang sakit jantung tuh bakalan lebih mudah kena COVID-19? Sebenarnya sih tidak ya. Kalau dibilang lebih rawan tidak. Cuma yang lebih, kalau pasien jantung terkena COVID itu biasanya jadinya lebih berat. Nah itu, jadi kalau kemungkinannya untuk kena lebih tinggi tidak, tapi kalau sudah kena kemungkinannya untuk berat itu jauh lebih besar dibandingkan orang yang tidak menderita penyakit jantung. Mungkin gitu saja. Iya, jadi kemungkinannya sama ya, Dok ya, mau usia tua, usia muda, sakit jantung atau tidak sakit jantung. Kalau untuk penularan COVID-19 ya sama saja kemungkinannya untuk terkena. Tapi mungkin perbedaannya ada di gejala yang ditimbulkan oleh si COVID-19 ini. Nah, orang-orang dengan penyakit-penyakit kronis seperti penyakit jantung biasanya memang menunjukkan gejala yang lebih berat dibandingkan yang tidak punya penyakit kronis. Mungkin di situ perbedaannya ya. Makanya kita harus tetap melakukan protokol kesehatan kali ya, Dokter Mirhan. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Dokter Joy ya. Oke. Pertanyaan ke-7. Oke, ini pertanyaannya. Iya. Ini pertanyaan yang paling umum nih, Dokter Joy. Apa penanganan pertama yang harus kita lakukan jika mengalami serangan jantung?
Kalau menurut Dokter Mirhan apa nih? Bawa ke rumah sakit ya yang pasti. Jadi memang kalau memang ada gejala seperti serangan jantung itu misalnya pasiennya mengalami nyeri dada ya, berat, misalnya sampai disertai dengan sesak nafas, keringat dingin, kadang bisa sampai mual muntah ya Dokter Mirhan. Nah memang kalau seperti itu kondisinya harus segera mencari pertolongan ke rumah sakit terdekat ya. Tapi mungkin menunggu ambulans atau menunggu ditransport ke fasilitas kesehatan. Nah mungkin bisa pasiennya diistirahatkan, dibaringkan. Misalnya kalau memakai dasi ya, misalnya Dokter Mirhan harus dilonggarkan. Jadi pernafasannya mungkin bakalan lebih lega gitu ya. Tapi sebenarnya kalau untuk serangan jantung nggak terlalu banyak yang bisa kita kerjakan di rumah ya. Kalau Dokter Mirhan gimana nih kalau dapat? Gini, kalau menurut saya ya, salah satu penyebab kenapa serangan jantung ini banyak yang meninggal atau fatal itu karena keterlambatan membawa pasiennya ke rumah sakit karena tidak mengenal gejala serangan jantung. Jadi prinsip yang pertama adalah kita harus curiga serangan jantung, harus kenal gejalanya. Jadi kalau kita punya faktor resiko, misalkan udah usia tua, punya diabetes, hipertensi, dia merokok, kemudian kelainan kolesterol, ada sakit di dada, yang harus kita lakukan pertama adalah jangan sepelekan sakit dada pada pasien yang beresiko tadi. Jadi langsung aja bawa ke IGD, nanti di IGD akan dipastikan ini serangan jantung atau tidak. Lebih bagus kita overestimate, kita menentukan orang serangan jantung padahal bukan, dibandingkan serangan jantung terlewat ya dok ya? Iya benar, jadi nggak dirawat ya pasien dengan serangan jantung. Atau mungkin orang rekan sebaya mungkin sering bilang, aduh kalau nyeri dada ini masuk angin gitu ya. Padahal kalau kita di medis masuk angin ini sepertinya nggak ada ya diagnosa masuk angin ya Dokter Mirhan. Nah jadi mungkin kalau orang-orang merasakan nyeri dada, udahlah ini mungkin karena kecapean atau masuk angin, jadi didiemin aja gitu di rumah. Nah mungkin nanti kalau tidak ditangani secara cepat, serangan jantung ini akan masuk ke komplikasi berikutnya. Pasiennya mungkin jadi sesak nafas ya. Nah mungkin dalam kondisi yang lebih berat ini, kalau dibawa ke rumah sakit juga nanti outcome-nya ke depan juga tidak terlalu baik ya Dokter Mirhan. Terus satu lagi kita punya sebenarnya jargon ya di bagian jantung. Kalau orang time is money ya. Kalau di bagian jantung time is muscle. Maksudnya jargon ini adalah kunci keselamatan serangan jantung adalah kecepatan mengidentifikasi serangan jantungnya, kecepatan kita untuk menangani serangan jantungnya. Jadi biar cepat ditangani dimulai dari kewaspadaan pasiennya dia menderita penyakit jantung dan membawanya segera ke rumah sakit. Jadi kita harus edukasi nih ke pasien, dia harus kenal apa itu gejala sakit jantung sehingga dia nggak menunda untuk datang ke rumah sakit. Makanya mungkin kita diundang oleh KIS FM untuk mengisi Health Talk hari ini ya Dokter Mirhan. Oke, kita sekarang masuk ke pertanyaan terakhir. Wah, ini seperti akan menjadi pertanyaan tersulit Dokter Mirhan. Nah, apakah rumah sakit di Kota Medan sudah memenuhi kebutuhan konsumen untuk penyakit jantung? Gimana menurut Dokter Mirhan? Ini pertanyaannya agak-agak tricky ya. Kalau salah jawab bisa dipecat. Salah jawab kita bisa kena suspend nanti. Gimana nih? Nah, ini jawaban sejujurnya ya. Bukan karena saya bekerja di instansi tertentu, tapi memang menurut saya rumah sakit di Medan sudah tersedia lah untuk penanganan jantung ini. Dalam hal SDM-nya sudah ada, dokter spesialis penyakit jantung dan dokter spesialis jantung konsultan sudah sangat banyak tersebar di Medan. Yang kedua, dari sisi peralatan ya, sumber daya sarana prasarana kesehatannya mungkin ya. Pemeriksaan penunjang itu juga sudah sangat lengkap. Kemudian tidak kalah lah ya dari yang di luar negeri ya. Kemudian dari sisi obat-obatan juga saya rasa pun nggak kalah dari yang di luar negeri. Apa yang menjadi prosedur atau menjadi SOP, jadi panduan guideline di luar negeri itu udah bisa kita lakukan di sini. Jadi bagaimana seorang sakit jantung ditangani di luar negeri itu juga sama bisa kita lakukan. Sudah terstandarisasi ya, standarnya gitu. sudah sama sih sebenarnya ya.
Sebenarnya kalau di Kota Medan sih tidak ada masalah ya dari sisi SDM, dari sisi sarana prasarana saya rasa cukup pasti mumpuni. Tapi mungkin kalau di luar Kota Medan mungkin ya Dokter Birhan, mungkin di Sumatera Utara mungkin yang di luar Kota Medan mungkin masih ada kekurangan SDM-nya, itu juga nanti akan jadi challenging buat kita ya untuk distribusi untuk spesialis penyakit jantungnya keluar dari daerah Kota Medan. Mungkin itu yang bisa mungkin kita tambahin juga sedikit ya. Tadi memang di daerah selain dokternya kurang, beberapa rumah sakit di daerah itu udah ada dokternya, cuma ini kita minta ya ke pemerintah untuk dibantu. Jadi untuk penyediaan peralatannya. Ya. Dokter kan nggak bisa bekerja tanpa peralatan. Ya, benar sekali. Jadi ada pun misalnya ahlinya di situ, tapi kalau tidak ada peralatan dan tidak ada fasilitas kesehatannya, ya tidak akan optimal ya pengobatan terhadap pasiennya. Betul. Mungkin. Satu lagi tadi jargon kita, time is money. Bukan ya? Time is muscle. Ingat ya Dokter Birhan. Time is muscle. Jadi kalau serangan jantung itu golden time-nya cuma 12 jam. Bayangin saja ya jika dia serangan jantungnya misalkan di Sumatera Utara di Sidimpuan ya. Dari Sidimpuan dirujuk ke Medan kan 12 jam. Udah lewat itunya. Jadi sebenarnya di Sidimpuan itu harus udah ada fasilitas untuk jantungnya. Nah, itulah kita harapin bantuan dari pemerintah untuk memenuhi sarana dan prasarananya. Benar sekali. Oke rekan sebaya, kita sudah selesai di segmen tanya jawab. Berikutnya kita akan masuk ke segmen apa, Dokter Birhan? Segmen fakta dan fakta ya. Oke, mari. Karena memang tidak ada hubungannya ya antara orang keringat di tangan tadi ya dengan sakit jantung. Jadi memang kalau sakit jantung tuh biasanya keluhannya seperti nyeri dada, sesak nafas gitu. Kalaupun ada keringat, biasanya keringat dingin misalnya pada saat nyeri dada. Jadi bukan keringat-keringat yang banyak di tangan. Itu memang sering sekali ya rekan sebaya orang awam menanyakan hal seperti ini, tapi itu tidak ada hubungannya. Bukan begitu, Dokter Birhan? Jadi kalau gejala utama sakit jantung itu adalah sesak napas atau nyeri dada. Jadi kalau ada keringat dingin disertai sesak napas dan nyeri dada baru jantung. Kalau hanya keringat dingin, keringat aja di tangan itu belum tentu jantung atau bahkan itu hanya fakta saja. Jadi fakta atau fakta jawabannya? Fakta. Oke. Yang kedua, kita mulai yang kedua. Fakta atau fakta? Dokter, kalau nyeri di bagian dada adalah tanda-tanda kalau kita mengalami sakit jantung. 1, 2, 3. Fakta. Kayak dia tadi ya. Oke, Iya. Gini, tanda utama sakit jantung itu salah satu yang paling mayornya adalah nyeri dada. Tapi harus diperhatikan juga, nggak setiap nyeri dada itu adalah dari jantung. Banyak sih organ lain yang bisa menyebabkan nyeri dada. Contohnya adalah sakit di paru, sakit di saluran cerna atau di kerongkongan. Nah, yang penting diingat adalah nyeri dada di jantung itu ada spesifiknya. Dia rasanya seperti tertimpa benda berat. Di mana lokasinya? Di pertengahan dada ya diketahuinya. Kemudian kadang-kadang nyebar ke leher dan ke lengan kiri. Dan satu lagi biasanya timbul pada waktu beban jantungnya meningkat. Contohnya adalah pada waktu berolahraga atau pada waktu aktivitas berat atau pada waktu emosi. Nah, jadi timbul pada waktu emosi, timbul pada waktu aktivitas berat, gitu aktivitasnya berkurang, nyeri dadanya juga berkurang. Kemudian yang perlu diingat adalah penyakit jantung koroner itu terjadi karena ada faktor resikonya. Jadi faktor resikonya tadi kita bilang untuk laki-laki usianya sudah tua, di atas 45 tahun, kemudian hipertensi, DM. Oke, fakta. Siapa
Iya, jadi kalau serangan jantung itu biasanya keluhannya seperti yang tadi sudah dijelaskan ya. Biasanya datang dengan keluhan nyeri dada. Jadi dadanya itu rasanya berat. Kalau pasien tuh biasanya mengeluhkan kayak ditimpa dok gitu. Kemudian biasanya menjalar nyeri dadanya. Jadi nggak cuma di dada kiri aja, kadang menjalar sampai ke punggung ya, Dr. Mirhan ya, sampai ke pundak atau lengan kiri. Bahkan kalau sampai ke rahang seperti tercekik ya, pasiennya akan merasa seperti itu. Kadang disertai juga dengan keringat dingin. Jadi biasanya kalau pasien serangan jantung tuh basah ya. Even dia lagi dingin juga pakai AC ruangannya, tapi tetap tuh bajunya basah kuyup karena memang itu bagian dari gejala serangan jantungnya. Kadang disertai juga dengan sesak nafas, mual, muntah, atau ada juga yang sampai pingsan ya Dr. Mirhan ya. Atau ada tambahan lain dari Dr. Mirhan? Betul. Jadi kalau serangan jantung itu gejalanya seperti Dr. J tadi. Tapi ada penyakit yang lain yang irama jantungnya yang nggak bagus yang menyebabkan denyut janjinya tidak teratur. Itu kita sebut dengan namanya aritmia. Jadi itu penyakit lain yang berbeda. Iya. Memang terkadang komplikasi dari serangan jantung itu menyebabkan aritmia. Jadi irama jantungnya kadang-kadang tidak bagus, tapi itu hanya sebagian kecil ya. Iya, jadi aritmia itu gangguan pada irama jantung, Irama jantung. Ya, Dr. Mirhan ya. Penyakit yang lain. Tiga. Oke, lagi. Sebenarnya dokter mungkin agak kurang ngerti yang disebut dengan angin duduk Iya. ya. Kita sebenarnya agak bingung apa ya terminologi angin duduk itu untuk menggambarkan situasi yang gimana. Seperti ya. apa? Jadi kalau memang yang dimaksud angin duduk itu kalau perasaan seperti nyeri di dada sehingga nyesek seperti ditimpa dadanya, betul itu gejala serangan jantung. Tapi sebenarnya itu lebih gampangnya kita deskripsikan sebagai nyeri ya. Nyeri. Bukan atau sesak mungkin ya. Dr. Joy pernah lihat angin duduk? Mungkin angin duduk tuh gimana ya? Waktu duduk ada angin gitu mungkin ya. Jadi kalau di istilah medis tidak ada ya yang menggambarkan angin duduk itu juga tidak ada terminologinya ya Dr. Mirhan ya. Angin selalu salah. Angin selalu angin duduk salah. masuk angin. Iya, masuk angin juga nggak ada ya sebenarnya Nggak ada ya. sebenarnya. Jadi mungkin kalau untuk mengenal si serangan jantung tetap dengan gejala yang seperti tadi ya, nyeri dada, menyesak ya, kemudian rasanya berat, keringat dingin, mungkin itu sih yang harus diingat gitu. Jadi bukan angin duduknya ya, ingat gejala serangan jantungnya. Baik. Jadi kalau orang sakit jantung tuh kayak ketimpanya berat sekali. Di samping itu dia sesak. Karena dia sesak, dia biasanya nggak mau tidur, dia harus duduk. Iya, benar. Jadi ketimpa kayak ditimpa dadanya, tapi dia sukanya duduk. Mungkin ya persepsi saya, karena itu sering dinamakan seperti angin duduk. Fakta. Oke, mungkin dijelasin lagi dong dengan versi sendiri dimulai dari siapa? Oke, jadi kalau keturunan itu memang faktor resiko yang unmodifiable ya, jadi tidak bisa diganggu gugat. Nah, kecuali mungkin kalau mau rekayasa genetika ya. Nah, tapi seperti yang tadi sudah dijelaskan, meskipun mungkin dalam keluarganya itu ada keturunan kena penyakit jantung koroner atau ada keturunan diabetes, hipertensi ya. Nah, kita tetap itu kan multifaktorial. Jadi bukan hanya itu saja penyebab penyakitnya. Jadi ada penyebab yang lain, makanya pola hidup sehat itu harus ditingkatkan intensitasnya pada orang-orang yang punya faktor resiko keturunan tadi. Mungkin ada tambahan dari Dr. Mirhan? Betul tuh ya. Jadi kita sebenarnya kan kita nggak bisa memilih ya. Kalau keturunan itu memang nggak bisa dimodifikasi ya. Memang ayah sama ibu kita gennya yang kita udah diturunkan ke kita nggak mungkin bisa dirubah. Jadi implikasinya sebenarnya lebih ke situ. Kalau kita punya gen yang jelek, gaya hidup kita harus lebih bagus dibandingkan orang yang gennya bagus. Jadi kita harus lebih bagus, lebih concern menjaga kesehatan dibandingkan orang yang mempunyai genetika bagus. Nah, tipsnya juga ini mungkin untuk kawan sebaya. Rekan sebaya. Mungkin ini sebelum memilih pacar tanya dulu orang tuanya ada sakit jantung atau tidak, biar anaknya nanti sehat. Memilih istri
dok, istri. Iya. Lebih ke bibit. Jadi pertanyaan di salah satu bibitnya nanti tolong ditanyakan. Ada nggak orang tua menderita serangan jantung pada usia muda? Tapi memang mungkin kalau di luar negeri ada ya konseling untuk pranikah seperti itu, untuk menghindari penyakit-penyakit keturunan yang tadi gitu ya. Tapi mungkin kalau di Indonesia mungkin belum lazim ya, belum sering lah dilakukan. Fakta. Oke, ini fakta kenapa dokter? Boleh jelasin? Ayo dokter Rihan. Sebenarnya gini ya, satu, kurang istirahat itu tidak hanya untuk penyakit jantung ya, untuk semua organ juga sangat penting. Jadi kurang istirahat itu akan memperburuk kesehatan. Jadi kita tetap harus cukup istirahat lah, setidaknya tidur sekitar 6 jam sehari ya. Kemudian yang kedua, workaholic ini yang nggak lepas dari kita stres ya di lingkungan kerja. Jadi sebenarnya stresnya sendiri yang meningkatkan resiko penyakit jantung koroner. Jadi ada manusia ini kalau dari sisinya ada dibagi dua ya, kepribadian tipe A yang itu yang orang yang cemasan, yang tipe B yang lebih santai. Yang ternyata yang terlalu cemas, terlalu stres ini banyak penelitian menunjukkan meningkatkan resiko penyakit jantung koroner. Benar. Jadi mungkin beda cerita ya kalau kerjanya happy aja, apalagi banyak penghasilannya, Bang. mungkin. Kalau penghasilannya banyak, mungkin yang penyakit jantung koroner itu dipaksa kerja lembut tapi nggak ada hasilnya. Makanya jantung ke serangan jantung ya. Itu yang membuat sakit jantungnya bukan siapa-siapa, istri di rumah. Gitu ya Dr. Jaya. Iya, oke. Iya. Jadi memang kalau workaholic itu biasanya dia dekat-dekat ya dengan stres, dengan kelelahan tadi ya, fatigue mungkin kerja berapa jam dalam satu hari gitu. Nah, karena salah satu kita juga untuk pola hidup yang sehat adalah cara mengelola stres ya. Nah, kan namanya hidup nggak mungkin nggak pernah stres ya Dr. Mirhan. Tapi bagaimana cara kita mengelolanya? Makanya mungkin ada orang yang mengelola stresnya dengan misalnya meditasi, ada yang dengan olahraga juga bisa menurunkan ambang stres. Jadi mungkin di situ sih yang jadi menyebabkan tendensius untuk kena penyakit jantung. Oke rekan sebaya, terima kasih udah nonton acara Health Talk kita bersama dengan KIS FM mengenai penyakit jantung. Jadi tadi udah banyak banget kita ngobrol-ngobrol mengenai penyakit jantung. Jadi jangan lupa jaga kesehatan jantung. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Betul. Kalau dari saya mungkin tipsnya seperti ini untuk biar sehat jantungnya terus ya. Pertama, perbanyak olahraga, aktivitas fisik diperbanyak. Kalau bisa diusahakan jangan naik lift, naik tangga. Ya. Meskipun sampai ke lantai 15, Dok. Ya, itu diperbanyak. Kemudian yang kedua, berat badan dijaga. Benar. Jadi makanan kalorinya dikurangi ya sehingga berat badannya jadi ideal. Berat badan ideal. Nah, mungkin kemudian yang berikutnya ya, jangan lupa kita tetap harus melakukan medical check up. Pada usia 40 tahun setidaknya kita harus melakukan medical check up sekali. Nanti berdasarkan hasil medical check up itu nanti tindak lanjutnya ditentukan berdasarkan hasilnya itu ya. Jadi jangan takut untuk medical check up ya. Deteksi dini itu pasti lebih baik daripada kalau terlambat mendeteksi penyakitnya. Betul. Kalau penyakitnya masih ringan lebih mudah diobati dibandingkan kalau sudah berat. Iya. Ya, gitu ya. Mungkin itu dari kami berdua. Saya Dr. Joy Wulansari Purba, spesialis jantung dan pembuluh darah, undur diri bersama dengan Dr. Mirhan Sapardana Hutasuhud, spesialis jantung. Terima kasih udah nonton acara ini. Bye bye.